Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita sekalian. Tentunya dengan kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pasti Allah menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Sebaliknya, jika kita ingkar, kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di sepertiga terakhir bulan suci Ramadan. Kalau ini pertandingan, kita berada di injury time. Saat-saat yang gawat, saat-saat yang kritis, saat-saat yang sangat menentukan tentang prestasi kelulusan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Maka Rasulullah menganjurkan kepada sanak saudaranya, keluarganya, istrinya dan anak-anaknya untuk mengencangkan ikat pinggang. Artinya adalah bukan sekedar ngencengkan ikat pinggang, tapi secara simbolis mengencangkan berarti adalah untuk mengerahkan segala kemampuannya, mengerahkan segala potensinya untuk bersungguh-sungguh meraih malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Maka jamaah rahimakumullah, kita di sepertiga terakhir bulan suci Ramadan kita bersungguh-sungguh, kita bersemangat, bukan semakin ngelokro, bukan semakin sopnya semakin maju, tapi mestinya adalah semakin mundur. Kita isi. Mungkin jamaah sekalian ada yang belum pernah iktikaf selama hidup, monggo kita coba. Mungkin kita panjangkan ketika kita berada di masjid latihannya ya. Sementara mungkin dengan cara kita sedikit demi sedikit zikirnya diperpanjang ketika ba'da sholat untuk di masjid sejenak, atau mengambil tempat-tempat waktu-waktu yang mungkin bisa kita lakukan. Ini memang perlu latihan, perlu kesungguhan dari kita. Tapi apa jamaah rahimakumullah yang akan kita dapatkan kemanfaatannya adalah kita bisa tazkiyatun nafas, merefleksikan diri, menghitung-hitung nikmat dan menghitung-hitung dosa yang sudah kita lakukan selama ini, sehingga kita bisa mengkoreksi apa saja sih kalau kita sekiranya selama mungkin sudah 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun atau baru 10 tahun. Nah, kalau 10 tahun sudah akil balik belum? Jadi ketika khitab, ketentuan seseorang itu menanggung dosanya masing-masing atau segala perbuatannya akan mempunyai nilai ibadah, disitulah maka seseorang sudah akan dijatuhi khitab atau sudah dikenai ketentuan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Nah, kalau kita hitung kira-kira umur kita lama mana antara kita hidup, artinya kita melek ya, atau kita terjaga dengan kita mati suri atau mati sebentar atau tidur, kira-kira umur kita banyak tidurnya atau banyak hidupnya ya? Jamaah, banyak meleknya atau banyak tidurnya? Iya, kalau kita hitung mau jujur
ternyata itu lebih banyak tidurnya daripada kita meleknya. Ya, mungkin kalau diukur menurut kesehatan minimal 8 jam ya. Ya, nek diukur. Tapi ada yang sudah pada level kados Pak Sukino niku nek 8 jam wis kesuwen nggih, Pak. Paling 4 jam atau 6 jam ya kalau sudah usia di atas 60 atau 70 tahun. Semakin sedikit. Lah untuk apa waktu itu? Ya, waktu bagi orang yang sudah purna itu waktunya itu tinggal nunggu waktu sholat. Kalau yang bekerja ya nunggunya juga waktu sholat. Orang mungkin kerja terus-terusan, dur-duran. Karena fisik kita ternyata itu secara biologis ada waktu-waktu yang memang harus diistirahatkan. Sehingga ada mekanisme di dalam syariat Islam itu puasa, diantaranya memang secara biologis ada metabolisme di dalam tubuh kita yang instrumen peregangannya kembali ataupun penyempurnaan kembali itu dengan mekanisme puasa. Jadi kalau diriset atau diteliti kembali ajaran Islam itu luar biasa untuk memberikan banyak nilai-nilai yang sangat sesuai dengan sunatullah atau hukum alam ini. Maka jamaah rahimakumullah, dalam rangka kita mengisi sisa kehidupan kita, baik kita renungkan satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ini Allah berfirman, wa minan nasi, dan di antara mereka ada orang-orang yang memanjatkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berilah kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa azab api neraka. Jamaah rahimakumullah, doa ini adalah doa yang paling populer di kalangan umat Islam, kaum muslimin seluruh dunia. Bahkan ini jadi doa sapu jagat, doa pamungkas, doa yang merantasi nopo-nopo nek doane niki ya insyaallah maksudnya kabul. Nek orang ngerti doanya yang secara spesifik ya. Ini adalah doa yang spesial yang ya kalau haji umroh doa ini kan panjang-panjang. Wes maca wes ngapalke ora apal-apal doa ini ya wes apale Robbana atina fid dunya hasanah. Ini yang kita baca. Nah, doa ini merupakan doa yang paling populer di kalangan kaum muslimin seluruh dunia. Malah doa ini yang paling banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dituturkan oleh Anas bin Malik. Apalagi kandungan dan maksud doa ini meliputi yang diinginkan manusia muslim dalam perjalanan hidupnya. Sebab siapakah yang tidak mengharapkan demikian? Dunia dan akhirat mendapatkan tempat dan kebahagiaan hidup. Nah, ujung-ujungnya orang hidup itu adalah cari bahagia. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Umumnya kebanyakan manusia, dan itu sudah tercatat di dalam sejarah, bahkan di dalam kitab suci juga disebutkan, banyak orang-orang yang umat-umat terdahulu itu dilenyapkan, dimusnahkan. Tujuannya adalah mencari kehidupan dunia, tapi tadi dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Sehingga mereka ketika kedoliman, ketika kejahatan sudah merajalela, saat itu sudah tidak bisa diingatkan kembali, dikembalikan kepada jalan yang benar, maka Allah memberikan azab hingga mereka musnah dan diganti generasi berikutnya. Maka alhamdulillah saat ini kita berada di sejarah yang akan kita ukir. Kita masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sendiri-sendiri. Maka kita harus mewujudkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah sebaik-baiknya, mengikuti perintah-perintah Allah, menjalankan semua perintahnya,
dan menjauhi segala larangannya. Ini cara bodonnya itu, ringkasnya hidup itu seperti itu. Semua rambu-rambu yang ada di kehidupan ini harus kita patuhi. Baik rambu-rambu sosial, rambu-rambu agama, itu harus kita jalankan. Kalau kita langgar, nanti kembalinya juga rekosone dewe. Kita sendiri yang akan menanggung deritanya itu. Baik itu sanksi di dunia maupun sanksi di akhirat nanti. Tadi ya, kalau kita kufur akan nikmat Allah, azab Allah itu pedih. Kufur itu kafir. Kafir itu adalah tercover hatinya. Tercover hatinya, tertutup hatinya untuk menerima hidayah. Padahal apa saja yang kita lakukan, kalau itu adalah kebaikan, faminallah. Apa saja yang dilakukan oleh manusia berupa kebaikan, itu adalah dari Allah. Kenikmatan apa saja yang dinikmati oleh manusia itu dari Allah. Sebaliknya, musibah apa saja yang menderita ataupun yang diderita oleh manusia, famin nafsik, itu berasal dari perbuatan manusia sendiri. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah, maka kritiknya adalah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa sih what's wrong? Apa yang salah dari diri kita? Nah, itulah untuk kita perbaiki, untuk kita sempurnakan, sehingga kita bisa maksimal untuk mengisi sisa kehidupan kita masing-masing. Tentunya marilah kita amalkan doa sapu jagat ini setiap saat, setiap waktu. Rengeng-rengeng kalau di pasar nggak boleh juga sambil ndodoli, kok nggak ada pedagang pembeli yang datang, ya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Resapi itu. Dan kita jaga supaya perilaku perbuatan kita tetap dalam kebaikan. Apa saja yang kita lakukan, maka insya Allah kalau kita punya komitmen yang tinggi berorientasi akhirat, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi dari segala masalah yang dihadapi, bahkan diberi rizki dari berbagai penjuru yang tak terhingga. Maka kita harus yakin dengan keimanan dan ketakwaan kita, kalau dengan ini insya Allah akan memberikan anugerah yang terbaik di dunia, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan insya Allah kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang la'allakum tattaqun. Terima kasih atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga yang sedikit ini memberikan inspirasi kita untuk selalu dalam keadaan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Billahi fisabilil haq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.